Justru dia masih ada utang sama gua karena dia minta buatin label, tiba-tiba dia pulang. Gua bingung itu label diapain sama gue. Kasih lihat chatnya. Dia males di rumah. Setiap hari ditanya, baby, let's go. Kita cari bahan-bahan yang bagus daripada bikin di Bali. Pasti dimahalin. Di sini banyak banget bahan bagus yang murah-murah. Wait, baby, I'm lazy. I wake up in the morning to bring the kids to the school. Padahal kan gue punya supir. Gue punya supir. Dia minta buatin. Nih, ini bukti banyak. Kalau dia mau ngeluarin bukti, gue juga punya bukti banyak. Selama gue di penjara, gue kasih nggak ATM gue ke dia. Iyalah, lu pegangin pakai apa nanti bayarnya? Gue kasih ATM gue ke dia. Dompetnya dia juga dipegang sama dia. Sedompet gue kasih ke dia. Gue gak pernah nangis di live. Gue gak ada salah dia pergi, dia ambil barang gue cuma minta tas gue sama kembalikan itu jaket adik gue dan bracelet. Gue memang bilang di dalam bus di Jogja, gue bilang karena gue pakai gelang banyak saat itu. Gue pakai gelang Cartier, gue pakai gelang Hermes, gue pakai gelang dari Kamel yang Cartier juga yang warna hitam yang tadi dia tunjukin. Gue bilang, baby, you can use this because gue terlalu banyak nih gelangnya. Bukan berarti gue kasih dia. Waktu gue di penjara, anak gue mau nonton Ronaldo. Kalau emang dia sayang sama anak gue, kenapa dia minta uangnya sama gue? Gilbert semua yang ngurus tuh. Gilbert semua yang ngurus. Gue habis berapa ratus juta. Gue tahu itu untuk anak gue. Tapi kenapa kita nggak 50-50? Kenapa kita nggak 50-50? Semua gue di penjara aja gue keluar uang banyak. Dia cuma mau using gue supaya dia terkenal di Asia. Karena dia mau bikin clothing line. Dan gue bilang sama dia, baby, like take a seat together. What do you want? I can helping you because gue punya banyak followers. Jadi kalau lu ya mau bikin t-shirt 1000 t-shirt pun bisa laku sama gue dalam 1 minggu. Dari tahun lalu sampai tahun ini tuh nggak jadi. Dia nggak kerja, dia nggak apa. Walaupun kalian bilang dia mau kondo, dia nggak kerja, dia nggak apa. Gua yang selalu semangatin dia karena dia suka bacain komen kalian. Gua yang semangatin dia. Gua bilang you don't need to naruh diri lu di bawah. Gak boleh. Lu sekarang sama gue. Gua akan bantu sebisa gua. Waktu dia tinggal di Bali, kerjaan dia hanya ngewe sama lonte-lonte di Bali. Sebelum dia sama gua dan dia mendeklar dia pacaran sama gua, following dia itu lonte-lonte Bali semua. Dan semua lonte-lonte Bali itu WhatsApp gue. WhatsApp gue semua dan bilang, kakak yakin sama Tony. Aku pernah dipakai sama dia, aku pernah dibawa ke vilanya. Tapi gue nggak mau ngungkit masa lalu. Gue gak mau ngungkit masa lalu. Kalian boleh ketawain gue. Kalian selalu doa-doain jelek tentang gue. Silakan. Bahkan gue habis operasi tumor aja, dia pun tidak peduli. Dia pikir gue sakitnya sakit bohongan. Tadi malam gue ketabrakan. Dia bilang gue bohong lagi. Semenjak sama dia, gue gak pernah keluar rumah sedikit pun. Gue tidak pernah keluar rumah sedikit pun. Anak-anak gue dipaksa untuk panggil papa. Dia panggil gue ke ruang wardrobe. Dia bilang, kenapa lu suruh anak-anak lu panggil gue Uncle Tony? Dan gue jelasin, karena lu bukan biologisnya anak-anak gue. Jadi anak-anak gue harus panggil lu uncle. Itu yang benar, tapi dia paksa anak gue untuk panggil papa. So what I have to do? Tell me what I have to do. Gue ngajarin yang benar, Kak Fitri, Kochen.
punya anak Naira dan Kaira dari pernikahan yang berbeda. Dia panggil kau uncle karena itu bukan anak kandungnya. Kalian boleh maki gue, kalian ketawain. Gak apa-apa, sekarang dia udah verified. Sekarang dia udah get a lot of followers because he just want to using me. Kalau dia nggak using me, nggak mungkin tiba-tiba dia bilang, memang gue yang ngajakin dia untuk konten YouTube supaya lucu, supaya lebih ada warnanya. Tapi tidak pernah lebay, tapi tidak pernah sering, ya kan? Kalian boleh cek YouTube gue, sering gak gue bawa dia. Bahkan gue pun jarang banget memposting foto tentang dia di Instagram gue. Hanya dia yang selalu memposting foto gue di Instagram dia. Gue selalu bilang sama Tony, yuk jangan terlalu sering kita posting-posting, biar relationship kita tuh aman. Gue tuh gak rela lu dikatain mau kondo. Gue gak rela. Gue pun gak apa-apa kalau lu gak punya uang, asal lu bener-bener tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan. Gue udah di-abuse sama 2 laki-laki, mantan laki gue udah di-abuse. Dan gue udah bilang sama Tony, gue di-abuse, jangan di-abuse lagi. Jangan di-abuse lagi. Dia katain gue, makanya gue tampar dia untuk supaya dia diam. Memang gue lempar gelas ke dia, tapi itu juga gak kena. Waktu ada setrikaan, gue tuh ngambil talinya. Gue cuma mau lemparin, ternyata kena dia. Gue pun sudah minta maaf. Gue tidak akan pernah memukul pasangan gue, karena gue itu cinta. Teman-teman gue saksinya semua bilang, Nick pikir-pikir lagi sama Tony. Dia udah gak kerja jadi polisi, gaji dia cuma 20 juta sebulan. Makanya dia pindah ke Bali, karena di Bali lebih murah. Dia mau bikin bisnis, dia mau bikin tas. Ayo gue bantuin. Gue bilang sama dia, kalau kamu mau sukses jangan tinggal di Bali, karena di Bali itu cuma untuk holiday dan untuk have fun, untuk party. Kalau lu mau free sex, lu silakan ke sana. Akhirnya dia berpikir, dia bilang, ya udah, aku di tempat kamu aja, aku harus bayar berapa? Awal-awal dia bilang gitu. Ngakak aja gak apa-apa, ngakak. Kalian boleh ngakak sesuka hati kalian. Gua bilang, kok kamu harus bayar? Gak usah bayar dong. Dan kamu tinggal di sini sama saya. Ya tapi gimana, gak enak. Ya udah kamu tidur di kamar tamu. Jadi selama ini dia tidur di kamar tamu. Setelah kita menikah, baru dia tidur sekamar sama Arkana sama saya. Saya tidak pernah memfitnah dia, maling. Demi Allah, demi ibu bapak saya cuma bilang, kenapa kamu bawa tas kesukaan saya yang saya udah beli 4 tahun, tas Gucci deh, yang Renzo deh ya. Cuman itu yang gue tanyain. Ya dokter Oki, kamu dia cuma mau using gue supaya terkenal. Bukan begini caranya. Gue tuh selalu mau bantuin, lu tahu deh ya. Gimana gue mau bikin dia sukses deh ya. Lu tahu deh ya. Lu tahu Tony, kalau Tony, if you watch this, if you see this ya, I telling you, 3 days ago, I say, gua mau rental office yang ada di daerah BSD, yang deket salon, supaya bisa bikin cafe, bisa bikin restoran, bisa chill
di situ. Gua akan rental 2 tahun. Tony tahu itu karena gua baru ngomong sama Tony sebelum dia pergi dari sini. Terus gua bilang, lu bisa jalanin itu dan gua akan gaji lu. Lu mau gaji berapa? Supaya lu bisa menafkahi gue. Karena gua gak pernah dinafkahin. Seumur hidup gua menikah, gua gak pernah dinafkahin. Sampai gue bilang sama dia, gue telepon Kak Fitri, gue bilang sama Kochen, gue bilang sama Kak Fitri, Kak cari chef dia mana yang restoran biar bisa dapet restoran Italia yang bagus Kak, yang chefnya enak. Terus gue ingat, oh iya Kak, kan mamanya Tony tanggal 28 harusnya ibunya Tony tuh tanggal 28 ke Jakarta. Karena ada sakit tumor apa yang harus diangkat gitu. Terus gue bilang, gimana kalau mamanya Tony pas udah dateng suruh aja tinggal di sini 6 bulan biar dia yang masak, terus nanti anak buahnya yang nerusin. Sampai sejauh itu gue mikirin dia. Makanya kenapa dia nggak mau tinggal di Jerman, karena cewek Jerman jelek-jelek. Cewek Jerman itu nggak settle kayak orang kaya cewek Indonesia yang mandiri. Gajinya pun kecil, makanya semua orang Jerman itu pergi dari kotanya. Karena dia mau mendapatkan cewek Asia yang tahu kalau cewek Asia itu bakalan bekerja independen. Dan Tony tahu kalau gue tuh independen, gue udah bisa menghasilkan uang. Sehari gue bisa menghasilkan uang 1 miliar di Shopee. Dia tahu itu kan. Selalu gue bilang, Tony cara packing begini ya, tolong dicek jangan sampai salah. Belajar ya dong. Gue gak pernah nangis di live, dia live barusan. Semua yang dia omongin dia bohong semua. Kenapa dia mau minta balik uang yang sudah dia belikan cincin pernikahan untuk gue? Dia bilang kita tidak jadi menikah. Bagaimana kita tidak jadi menikah? Kita menikah sudah sah secara agama. Sudah ada wali, diwalikan oleh Kochen. Dia minta dibalikan kalung.